Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Nah, kali ini sudah ada tim sukses yang dari tim sukses untuk calon ketua PWI Riau ke depan dari kubu orang muda katanya. Jadi sudah ada dua nama yang maju sebagai calon ketua PWI, yaitu incumbent Bang Zulman Shah Sekedang dan Dr. Sapriyadi yang akan dideklarasikan nanti malam. Nah, dari kubu muda sini sudah ada tim sukses atau jubirnya lah nih, juru bicaranya yaitu Bung Adit. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, Bung Adit. Ya. Nanti konver cap ya, konver prof Iya. yang akan diadakan di Bengkalis untuk pemilihan ketua PWI Riau periode 2022 hingga 2027 ini dari tim muda sendiri Ya. mengajukan nama Agus Tiar, Ya. ya kan? Nah, kenapa Agus Tiar? Kan itu pertanyaannya, Ya. ya kan? Ya. Oke, bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Bung Eka. Saya Adi Kuswanto, saya biasa dipanggil Adit. Saya dari wartawan gagasanriau.com dan bukamata.co. Saya juga ditunjuk oleh Bung Agus Tiar, ya, bakal calon ketua PWI yang akan datang. Jadi hal ini kan berawal dari sebuah kegelisahan terhadap kondisi PWI kekinian. PWI kekinian itu yang di luar ekspektasi teman-teman yang selama ini ya. Jadi ada kegelisahan bahwa PWI ini sebenarnya milik siapa. Berangkat dari hal itu kan teman-teman, wah ini ada yang ganjil, ada yang nggak benar. Makanya kita harus ambil posisi untuk bagaimana kegelisahan teman-teman itu terjawab dengan memunculkan figur seorang Agus Tiar ini. Oke, memang luar biasa ya sosok Agus Tiar ini. Pernah saat ini dia masih aktif ya di wartawan Riau Pos ya. Ya, sambil minum ya. Sambil minum. Baik. Kemudian kapan atau ide terlaksananya dengan menunjuk Agus Tiar sendiri itu mulai kapan gitu? Nah, sebelumnya kalau memang Agus Tiar ini mau maju, ya, kemarin kita telah membahas sama Bang Denny itu, apakah dia mempunyai basis suaranya sendiri? Nah, gitu. Mengklaim lah berapa suaranya yang bisa didapat nanti? Kalau kita kan sudah bergerak 1 bulan lebih ya. Bulan puasa kemarin sudah bergerak, sudah melakukan konsolidasi teman-teman. Nah, kalau Agus Tiar sendiri kan latar belakangnya kan dia dari Riau Post Group. Dan sampai hari ini sudah keluar secara resmi dari Riau Post Group bahwa calon yang akan diusung dari RPG ya, Riau Post Group sendiri adalah Bung Agus Tiar. Jadi kalau bicara basis suara udah jelas kan? Itu? Iya. Kemudian juga teman-teman yang berada di luar Riau Post seperti saya, teman-teman saya dan teman-teman yang lain, anak-anak muda yang tergabung di PWI ini sudah konsolidasi, sudah sepakat untuk mengusung Agus Tiar. Jadi kalau bicara basis suara ya kita juga punya. Punya ya? Iya dong. Partai memang sudah Group. Siap ya? Iya, terus teman-teman yang di luar Riau Post. Ada teman-teman dari media-media besar lainnya. Ya, mungkin tidak perlu kita sebutkan di sini kan. Iya, betul. Ya. Nah, menurut informasi yang saya terima, Pokja itu walaupun dia pernah menjadi pengurus Pokja di PWI Kota Pekanbaru. Apakah di dalam PDRT sendiri ada menyebutkan hal itu? Karena Agus ini mungkin terganjal oleh masalah Pokja ini. Kan syarat untuk menjadi ketua ataupun calon ketua PWI ini kan dia pernah menjadi penjabat sebagai pengurus PWI pusat, PWI provinsi ataupun kabupaten gitu loh. Nah, sedangkan yang diistimewakan untuk Pokja ini Solo dan Jakarta. Nah, Pekanbaru ini kan disahkan atau di SK-kan oleh
PWI Riau waktu Ya. itu zamannya Bang Deddy Denny Kurnia. Kurnia, iya. Iya, begitu. Kalau itu ya, karena ini di PDPRT kan tidak dijelaskan secara gamblang bahwa pengurus Pokja itu, ya. Namun kalau saya lihat dari SK yang dikeluarkan oleh Bang Denny Kurnia itu, bahwa Pokja itu bagian dari kepengurusan PWI Riau. Ya. Hasil rapat pleno PWI Riau yang membentuk Pokja, kelompok kerja PWI Kota Pekanbaru. Ya. Itu. Ya. Artinya dia satu kesatuan. Betul, memang dia satu kesatuan. Tapi kan kalau misalnya kayak di kabupaten yang dikeluarkan SK-nya itu langsung PWI pusat gitu. Iya, artinya dia bagian dari kepengurusan PWI Provinsi Riau. Namun di posisi Pokja, artinya dia sudah menjadi pengurus PWI Provinsi Riau, gitu, satu kesatuan. Nah, kalaupun nantinya kepengurusan Pokja ini yang di-SK-kan oleh Bang Denny Kurnia waktu itu ketua PWI Riau, mereka tidak mengakui, berarti sama halnya mereka tidak mengakui kepengurusan Bang Denny Kurnia dong. Oh iya dong. Jadi satu kesatuan dan sifatnya kan ini kan kolektif kolegial. Nah, kalau memang Agus itu dituduh atau dituding dan kampanye hitamnya tidak bisa mencalon, itu salah juga, berarti mereka tidak pernah mengakui Bang Denny Kurnia. Gitu dia. Jadi debatable ini. Kalau seandainya nanti Agus Tiar ini tidak bisa dicalonkan, apa langkah selanjutnya yang akan diambil dari kubu muda? Kita akan tetap mencalonkan Agus ya. Nanti kan di Komperprov itulah panggung sebenarnya bahwa ini harus tegas. Tidak bisa bilang nggak bisa begitu, harus tegas. Karena kan ada konstitusi yang kita junjung, PDPRT itu, peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI itu sendiri. Konstitusi itu yang kita junjung, bukannya persoalan like dislike ya kan. Kalaupun mereka tetap mengkampanyekan dan menjegal Agus, berarti mereka orang-orang yang ini ya takut sama Agus, sosok Agus ini. Iya kan? Gitu. Iya. Baiklah. Berarti memang dari kubu Bung Adit sendiri, khususnya Agus Tiar, sudah siap ya? Iya, udah siap dong. Nah, kalau boleh tahu jorgannya apa nih? Kalau kita kan berangkat dari kegelisahan bahwa PWI Riau itu adalah rumah kita bersama, rumah seluruh anggota PWI, rumah seluruh teman-teman keluarga besar PWI, baik istrinya, anaknya. Jadi PWI itu bukannya milik semua pengurus. Jadi pengurus-pengurus itu orang yang dipercayakan untuk menjalankan organisasi. Nah, seharusnya PWI ini bukan milik pengurus, PWI ini milik bersama semua anggota PWI dan keluarga-keluarganya. Kalau misalnya memang pilih pengurus, kenapa bisa berkeyakinan hal kayak gitu? Memangnya saat ini kan PWI kan memang dia mengayomi semua wartawan yang ada. Ya, kita nggak tahu juga ya kalau versi orang-orang yang sebelah. Kalau kita kan saya kan punya kartu anggota PWI Riau, dan saya merasakan bahwa saya sebagai anggota cuma anggota doang, atau saya ada keterlibatan. Keterlibatan itu ya kalau agenda PWI kita diinformasikan seluruhnya, diajak terlibat, gotong royong sama-sama, ya toh. Jadi bukan PWI ini ya milik-milik segelintir orang. Jadi program yang akan dilakukan oleh kubunya Agus Tiar ini seperti apa? Dia sudah mempunyai suara. Ya kan, sekarang program yang kita tanyakan tuh apa, seperti apa ya nanti? Kalau misalnya Agus Tiar terpilih menjadi ketua PWI. Jadi yang pertama itu kan PWI ini harus kembali lagi kepada rohnya, bahwa ya milik bersama, milik semua anggota PWI. Tidak ada skat-skat
kamu bukan pengurus, kamu bukan pengurus ini, tapi milik bersama, partisipatif, semua anggota terlibat di dalam mengelola organisasi ini, ya kan. Terus ya benar-benar dirasakan sama-sama lah ya. Jadi bukan sekumpulan anak-anak TK jalan-jalan keluar kota, foto-foto, terus diposting ke Facebook, di caption macam-macam, bentuknya menyindir kah atau apa. Jadi bukannya seperti itu PWI itu. PWI itu ya harus bisa menjadi rumah, juga alat perjuangan organisasi untuk anggotanya. Contoh, ya meningkatkan kesejahteraan anggotanya bagaimana? Ya kita bisa melakukan hal-hal mengintervensi kebijakan politik anggaran. Ya toh, karena kalau itu bukan rahasia umum lagi lah. Masa lembaga vertikal bisa minta bangunin gedung, ya toh? Masa kita anggota PWI lihat-lihat aja, ya toh? Tidak perlu saya sebutkan lembaga vertikal tersebut. Nah, itulah fungsinya PWI itu sebagai alat perjuangan anggotanya. Mungkin meningkatkan kesejahteraannya, meningkatkan kemampuan wartawannya. Tentunya akan mengayomi dan juga melindungi teman-teman wartawan yang lainnya. Iya, bukan sekedar disuruh ikut tes jadi anggota PWI, udah gitu bukan. Terakhir, seberapa yakin Agustiar untuk duduk di calon ketua PWI? Oh, kalau kita nggak ada istilah mundur, pasti menang dong. Karena kita ada data yang kita punya itu di atas 260 suara. Data ya, termasuk gabungan dari RPG, teman-teman yang sudah kita lakukan konsolidasi di bawah, dan semuanya sepakat mengusung Agus. Agus ini sosok yang harus menjawab kegelisahan teman-teman bahwa PWI ini milik sama-sama lah, bukannya elit-elit itu aja. Terus harus menjadi rumah yang nyaman, bukan sekelompok anak-anak TK yang jalan-jalan, foto-foto, posting ke media sosial. Itu dia. Berarti yakin dan akan terus bertempur ya, walaupun apa yang terjadi nanti kita lihat di Bengkalis. Kita tunggu apakah Dr. Sapriadi atau Zulman Sasekedang dan Agustiar yang akan menjadi calon ketua PWI kan? Dari gulungan anak muda nih. Ini juru bicaranya dengan Adik Kuswanto yang punya owner Gagasan Rio dan Babe. Buka mata. Buka mata dong. Buka mata. Baiklah, itu tadi bincang-bincang saya bersama Adik Kuswanto. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.